Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Yang kami hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah Sosiolinguistik, Bapak Muhammad Ridho Prihatin, SPD MPD, dan juga Bapak Muhammad Ahsan Sohifurizal, SPD MPD, dan teman-teman yang kami banggakan. Perkenalkan, kami akan mempresentasikan tugas mata kuliah sosiolinguistik, yaitu mengidentifikasi ilmu-ilmu apa saja yang dibutuhkan untuk membedah fenomena perubahan gaya bahasa pejabat saat berkampanye. Nah, pada kesempatan kali ini, saya sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi dari awal hingga akhir. Sebelum memasuki pemaparan materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Farena Aulia Zarutulhaya dengan 3 digit NIM terakhir 109. Selanjutnya, Saya Amalia Mareta Putri dengan 3 digit NIM terakhir 094. Saya Tiara Kusuma Dewi dengan 3 digit NIM terakhir 096. Saya Naala Sofia Nur Fauzia dengan 3 digit NIM terakhir 105. Saya Nazril Rizky Arvinda dengan 3 digit NIM terakhir 111. Saya Aninda Dwi Khadijah dengan 3 digit NIM terakhir 112. Saya Karunia Esti Ananda dengan 3 digit NIM terakhir 116. Saya Engerga Lusri Valentin dengan 3 digit NIM terakhir 148. baik, selanjutnya saya persilakan kepada pemateri pertama untuk menyampaikan materi yang akan disilakan. Jadi, yang pertama terdapat sosiologi. Dalam masa kampanye, pejabat atau calon pejabat mengubah cara berbahasa karena bahasa tidak digunakan secara netral. Perubahan gaya bahasa berkaitan dengan posisi sosial calon pemimpin, kelompok sasaran yang dituju, serta kepentingan untuk memperoleh dukungan. Dalam perspektif sosiologi, bahasa dipahami sebagai alat interaksi dan negosiasi sosial antara elit politik dan masyarakat. Next. Selanjutnya, terdapat perubahan gaya bahasa sebagai fenomena sosial. Yang pertama, yakni Ridwan Kamil menggunakan bahasa yang awalnya formal dan kebijakan, seperti penataan kampung kumuh dan hunian vertikal, lalu dilunakkan dengan ungkapan empatik, membangun Jakarta yang lebih manusiawi, dan warga tidak perlu tergusur. Secara sosiologis, ini menunjukkan upaya calon pemimpin agar bahasa yang digunakan terasa lebih dekat dengan warga. Baik, selanjutnya yang nomor 2, Dharma Pongrekun menggunakan bahasa yang personal dan bernuansa nilai sosial, seperti dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, serta program Selamatkan Jiwa. Bahasa ini mencerminkan relasi sosial yang menekankan kesetaraan dan solidaritas kelompok. Lalu selanjutnya ada Pramono Agung yang mengungkapkan, saya tidak ingin menjanjikan hal-hal yang muluk-muluk. Saya datang untuk belanja masalah. Apa yang menjadi keluhan Bapak Ibu, macet, banjir, harga sembako itu yang akan kami selesaikan. Pramono Anung menggunakan bahasa sehari-hari dan memposisikan diri sebagai pendengar keluhan masyarakat, bukan pejabat yang memberi janji besar. Selanjutnya, dalam aspek psikologi, perubahan gaya bahasa dalam video tersebut menunjukkan strategi psikologis kandidat untuk mempengaruhi audiens. Dari bahasa formal dan rasional guna membangun kredibilitas menjadi lebih emosional dan akrab untuk menciptakan kedekatan serta membangkitkan simpati sehingga pesan lebih mudah diterima dan diingat. Yang pertama ada bahasa rasional ke bahasa afirmasi emosional.
Pola perubahannya yaitu pada awal penjelasan program, kandidat menggunakan bahasa rasional, informatif, dan terstruktur. Saat menyentuh isu sensitif, secara emosional berubah menjadi bahasa afirmatif, seperti kata-kata yang memicu rasa harapan atau kekhawatiran. Dampak psikologisnya yaitu perubahan ini memiliki prinsip dual processing dalam psikologi. Audiens memproses informasi melalui logika dan emosi. Yang kedua, bahasa logis ke bahasa ajakan. Pola perubahannya yaitu bahasa menjelaskan detail program dan bahasa ajakan seperti bersama kita bisa, pilihan kita menentukan masa depan. Dampak psikologisnya adalah bahasa ajakan menempatkan audiens sebagai bagian dari narasi. Audiens akan terlibat secara emosional. Mereka cenderung lebih menerima pesan dan tergerak untuk bertindak. Perubahan gaya bahasa pada aspek psikologi dapat disimpulkan bahwa para calon menggunakan pilihan kosakata dan struktur kalimat berbeda untuk menciptakan respon emosional dari pemilih. Lalu, gaya bahasa yang disampaikan disesuaikan dengan audiens, lebih santai atau formal, sesuai dengan kebutuhan strategi psikologis. Selanjutnya adalah media. Nah, dalam video kampanye yang dianalisis tersebut, terlihat jelas adanya perubahan gaya bahasa pejabat ketika berada dalam konteks media. Khususnya saat berkampanye, mereka itu seringkali menggunakan media dalam penyaluran kampanyenya. Nah, secara sosiolinguistik, fenomena ini itu dapat dibedah melalui kajian bahasa dan juga media. Karena tuturan itu tidak lagi bersifat personal untuk dirinya sendiri, melainkan diselaraskan untuk konsumsi publik yang luas. Dari yang kami analisis, yang pertama, media dan mobilisasi dukungan. Nah, ini media itu dimanfaatkan untuk menyebarluaskan pesan motivasi dan juga persuasif, seperti yang terlihat pada strategi Ridwan Kamil dalam membangun semangat kader melalui media sosial untuk dijanji-janjikan bahwa ada hadiah-hadiah seperti itu. Nah, ini akan membangun semangat kader melalui media sosial dan pemberitaan daring. Bahasa yang digunakan sebagai alat mobilisasi publik itu dibingkai media agar menarik dan juga meyakinkan audiens supaya lebih semangat. Dan yang kedua adalah media, bahasa publis dan juga identitas. Nah, di sini media itu menampilkan pendekatan melalui kegiatan belusukan Rano Karno. Jadi Rano Karno itu belusukan ke dalam pasar-pasar. Dia penggunaan bahasanya itu tidak formal seperti diksi ada enggak, dan itu menunjukkan penurunan tingkat formalitas bahasa sehingga dia itu lebih dekat dengan masyarakat dengan seperti itu. Nah, selain itu penegasan identitas lokal melalui tuturan "Saya besar di Jakarta", hal itu bisa membangun kedekatan sosial yang diperkuat oleh media. Yang ketiga ada media dan penyederhanaan pesan politik, di mana pengaruh media terlihat dari penyederhanaan bahasa politik sebagai slogan singkat dan mudah diingat. Seperti yang telah disampaikan Dharma Parekun dengan slogan yang halal, yang proses yang halal. Media mendorong bahasa yang ringkas, simbolik, dan persuasif agar mudah diikuti dan disebarluaskan. Yang keempat, ada media dalam pencitraan dan legitimasi politik. Media membingkai pertemuan Prabowo Subianto dan Megawati Soekarnoputri di tempat asing sebagai simbol keakraban dan keharmonisan politik antara Partai Gerindra dan Partai PDI Perjuangan dalam pemberitaan penentuan calon menteri dan program baru. Media penggunaan bahasa formal dan teknis untuk membangun kesan rasional, kredibel, dan layak dipercaya oleh publik. Baik, untuk selanjutnya, disilakan. Dalam cuplikan video adu gaya kampanye para paslon Pilgub Jakarta dapat ditemukan apabila penutur menampilkan variasi bahasa yang mencerminkan ciri geografis tertentu. Ditinjau dari gaya bahasa yang digunakan, penutur banyak menggunakan bahasa Indonesia baku atau netral tanpa logat daerah yang menonjol.
dan tidak ditemukan kosakata yang diidentifikasi sebagai ciri wilayah tertentu. Nah, selanjutnya ada sisi politik. Nah, yang pertama dari sisi politik ini ada perubahan bahasa formal ke bahasa persuasif. Nah, dari hal ini, dalam kampanye ada kecenderungan untuk memakai bahasa yang lebih mudah dipahami publik umum. Misalnya menyederhanakan jargon pemerintah menjadi istilah sehari-hari agar lebih resonan dan relate dengan masyarakat. Nah, contohnya itu seperti ayo pilih kami agar bisa mencetak generasi emas di kemudian hari. Nah, hal ini selaras dengan perubahan gaya bahasa politik, yaitu eksplanasi kebijakan murni menjadi naratif persuasif yang emosional dan relatable. Sehingga ada pendekatan dari pemerintah ke masyarakat agar lebih efektif dalam menjalankan kampanye. Next. Nah, contoh kedua adalah perubahan bahasa netral ke bahasa naratif. Sebenarnya hampir sama dengan Salindia 1. Nah, bedanya media ini dapat membingkai perbandingan gaya kampanye dengan kata-kata seperti siapa lebih dekat dengan rakyat, gaya kampanye paling efektif, atau inilah yang unggul, yang cenderung memberi premis dan penilaian implisit. Nah, hal ini selaras dengan faktor psikologi sebenarnya, karena hal ini cenderung relate untuk masyarakat. Nah, media bingkai ini mencerminkan cara media modern mengemas informasi kampanye agar lebih mengikat perhatian audiens. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, agar berjalannya kampanye itu selaras dengan misi dan visi dari partai tersebut. Next. Yang ketiga ada penggunaan gaya bahasa emosional dan retoris dalam kampanye paslon atau pasangan calon urut. Nah, pernyataan seperti kami hadir untuk perubahan, bersama kita bisa, suara Anda menentukan masa depan, adalah bentuk retorika untuk mempengaruhi perasaan dan pilihan pemilih. Maksud dari sini yaitu penggunaan gaya bahasa yang emosional itu cenderung lebih efektif untuk kampanye, karena selain untuk menjangkau semua kalangan dari pendidikan rendah hingga pendidikan tinggi, penggunaan bahasa yang emosional dan rasional dan retoris itu bisa sangat relate untuk banyak masyarakat. Nah, contohnya itu bersama kita bisa, seperti yang sudah ada di Salindia, itu artinya kita bisa menggunakan visi misi ini untuk membangun Indonesia yang lebih baik, sama seperti yang ditunjukkan pada video di YouTube. Nah, pada contoh ini menunjukkan perubahan dari komunikasi politik yang faktual objektif atau menuju komunikasi yang lebih terfokus pada citra, kesan, dan persuasi. Next. Baik, terima kasih kepada seluruh pemateri atas penjelasan yang telah disampaikan. Nah, sebagai penutup, saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi yang telah dipaparkan. Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa perubahan gaya bahasa pejabat saat kampanye bukan sekedar variasi tutur, melainkan strategi komunikasi yang dipengaruhi faktor sosial, media, politik, dan juga psikologis. Nah, analisis fenomena ini membutuhkan pendekatan multidisipliner, yaitu sosiologi untuk melihat relasi sosial, kajian media untuk memahami pembingkaian pesan, politik untuk membaca strategi persuasi, dan juga dialektologi untuk mengidentifikasi variasi geografi bahasa, serta psikologi untuk memahami bagaimana bahasa itu memengaruhi emosi dan juga persepsi audiens. Dengan demikian, perubahan bahasa dalam kampanye ini mencerminkan upaya dalam membangun kedekatan, legitimasi, dan juga dukungan publik. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami mengenai fenomena perubahan gaya bahasa pejabat saat berkampanye. Yang kami hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah Sosiolinguistik, yaitu Bapak Muhammad Ridho Prihatin SPD MPD, dan juga Bapak Muhammad Ahsan Sohifur Rizal SPD MPD, dan teman-teman yang kami banggakan.
Perkenalkan, kami akan mempresentasikan tugas mata kuliah sosiolinguistik dengan judul Hubungan Sosiolinguistik dan juga dialektologi atau variasi geografis dan sosial bahasa. Nah, pada kesempatan kali ini, saya sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi dari awal hingga akhir. Sebelum memasuki pemaparan materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Farena Aulia Zarotulhaya dengan 3 digit NIM terakhir 109. Selanjutnya, disilakan. Saya Amalia Mareta Putri. Saya Amalia Mareta Putri dengan 3 digit NIM terakhir 094. Saya Kusuma Dewi dengan 3 digit yang terakhir 096. Saya Naala Safianur Fauzia dengan 3 digit NIM terakhir 105. Saya Nazrul Rizky Afindra dengan 3 digit NIM terakhir 111. Saya Aninda Dwi Khadijah dengan 3 digit NIM terakhir 112. Saya Karunia Estri Ananda dengan 3 digit NIM terakhir 116. Saya Enggar Galusri Valentin dengan 3 digit NIM terakhir 148. Baik, selanjutnya saya silakan untuk pemateri pertama untuk menyampaikan materi mengenai hubungan sosiolinguistik dan juga dialektologi. Sosiolinguistik merupakan cabang linguistik yang menyoroti hubungan antara bahasa dengan manusia. Maka dari itu, bahasa bukan cuma alat komunikasi, namun juga menunjukkan identitas dan status sosial dalam masyarakat. Baik, selanjutnya ada faktor sosiolinguistik. Jadi terdapat 2 faktor utama, yakni faktor non-linguistik serta faktor situasional. Jadi, faktor non-linguistik ini mencangkup faktor-faktor di luar kebahasaan seperti tingkat pendidikan, tingkat ekonomi, jenis kelamin, gender, juga umur dan lain sebagainya. Selanjutnya ada faktor situasional. Nah, faktor situasional ini berdasar kepada siapa yang berbicara dan kepada siapa penutur berbicara, bahasa yang digunakan, kemudian kapan digunakannya, di mana, dan juga topik apa yang sedang dibicarakan. Baik, selanjutnya ada dialektologi. Nah, jadi dialektologi ini adalah ilmu yang mempelajari variasi bahasa dan berdasarkan wilayah dan juga sosial. Dan dari dialektologi ini juga ada beberapa aspek yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Pada dialektologi ini ada 2 aspek yang bisa disebutkan. Yang pertama ada aspek linguistik. Dalam aspek linguistik terdapat fonologi, yaitu perbedaan cara pengucapan atau bunyi kata. Dalam bahasa Jawa, itu kata apa di beberapa daerah bisa diucapkan menjadi opo. Yang kedua ada morfologi, yaitu perbedaan dalam membentukan kata seperti penggunaan imbuhan. Contohnya ada daerah yang lebih sering menggunakan imbuhan tertentu. Yang ketiga yaitu sintaksis, perbedaan struktur atau susunan kata dalam kalimat. Contohnya penggunaan partikel khas daerah seperti lah, toh, kah, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu ada leksikal, yaitu perbedaan kata untuk benda atau hal yang sama. Contohnya seperti saya itu kalau di Jakarta jadi gue, kalau di Maluku jadi beta, kalau di Sumatera Barat jadi awak. Nah, yang kedua ada aspek geografis. Dalam aspek geografis ini mempelajari perbedaan bahasa berdasarkan wilayah atau lokasi pengamatan, sering disajikan melalui peta bahasa. Aspek ini memetakan variasi bahasa berdasarkan wilayah menggunakan isoklos, peta bahasa, atlas dialek. Konsep ini berkembang kuat dalam tradisi dialektologi Eropa, terutama melalui penelitian atlas bahasa. Selanjutnya, Sosiolinguistik dan dialektologi merupakan cabang ilmu yang tidak dapat dipisahkan seperti dua sisi kain yang sama. Dalam linguistik sendiri, terdapat
interdisipliner cabang yang mempelajari prinsip-prinsip sosiolinguistik dan dialektologi secara bersamaan yang disebut dengan sosiodialektologi. Sosiodialektologi tidak hanya melihat perubahan bahasa terjadi karena seorang tinggal di wilayah berbeda, tapi juga karena mereka berasal dari lapisan masyarakat yang berbeda. Masyarakat penutur ini merupakan definisi sosiologi dalam kelompok yang tidak hanya dibagi pada norma bahasa, tapi juga variasi internal yang mencerminkan substruktur sosial seperti jaringan pertemanan, kelas ekonomi, etis, dan gender. Lalu ada variasi bahasa. Variasi bahasa adalah seperangkat butir linguistik atau pola tutur manusia yang bersifat khas secara unik dan dapat dihubungkan dalam faktor-faktor luar bahasa. Beberapa faktor tersebut seperti tataran, yaitu ada faktor linguistik, fonologis, ya variasi penggunaan bahasa, bunyi bahasa, morfologis, perbedaan pengucapan morfem, sintaksis, perbedaan susunan kata, leksikal, perbedaan pemilihan kosakata. Variasi bahasa juga dapat dibedakan berdasarkan struktur sosial, seperti kelas sosial, tingkat pendidikan, usia, jenis kelamin, dan jaringan sosial yang membentuk situasi netral, vertisius, atau bahkan stigmatis. Selanjutnya ada masyarakat tutur. Masyarakat tutur adalah sekelompok orang yang menggunakan bahasa atau variasi bahasa yang sama dan memiliki aturan bersama tentang bagaimana bahasa itu digunakan. Nah, bahasa dalam masyarakat itu tetap hidup dalam komunitas penuturnya, sehingga dipengaruhi oleh latar belakang sosial seperti pendidikan, pekerjaan, usia, dan kebiasaan hidup bersama. Nah, dalam kajian dialektologi, masyarakat tutur itu penting karena suatu dialek tumbuh dan bertahan dalam kelompok penutur tertentu. Sementara itu, sosiolinguistik menjelaskan bagaimana norma sosial dan kelompok tersebut memengaruhi pilihan bahasa yang dianggap pantas atau tidak pantas. Dengan demikian, masyarakat tutur menjadi titik temu sosiolinguistik dan dialektologi, karena dialek tidak hanya terkait wilayah, tetapi juga komunitas sosial penuturnya. Contohnya, dalam masyarakat Jawa terdapat aturan bersama tentang penggunaan bahasa, yaitu penggunaan bahasa Jawa dan bahasa Jawa Krama atau Inggil. Nah, aturan ini dipahami dan dipatuhi oleh anggota masyarakat Jawa sebagai norma sosial berbahasa. Contohnya, saat kita berbicara dengan teman sebaya, kita akan menggunakan bahasa Jawa Ngoko karena hubungan sosialnya setara dan akrab. Sementara saat kita berbicara dengan orang yang lebih tua atau dihormati, kita akan menggunakan bahasa Jawa Krama atau Inggil sebagai bentuk sopan santun dan penghormatan. Jadi intinya dialektologi ini tuh mengkaji bahasa Jawa sebagai dialek, sedangkan sosiolinguistiknya ini mengkaji bagaimana norma sosial dalam menentukan pilihan kita untuk berbicara gitu. Dengan demikian, masyarakat penutur ini menjadi titik temu antara dialektologi dan sosiolinguistik, karena dialek daerah itu sebagai hasil variasi wilayah, disesuaikan dan berkembang melalui interaksi sosial dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya ada situasi tutur. Situasi tutur adalah kondisi atau keadaan ketika bahasa digunakan. Nah, fokusnya di sini bukan pada siapa penuturnya, tetapi pada kapan, di mana, dan untuk tujuan apa, dan suasana seperti apa bahasa itu dipakai. Artinya, orang yang sama dan dialek yang sama itu bisa berubah cara pemakaiannya karena situasinya itu berbeda. Contohnya, kita berasal dari Jawa dan memiliki dialek Jawa yang biasanya digunakan dalam percakapan sehari-hari. Dialek Jawa sebagai variasi bahasa berdasarkan wilayah merupakan kajian dialektologinya. Namun, saat kita melakukan presentasi di kelas, kita akan menggunakan bahasa Indonesia yang lebih formal dan mengurangi penggunaan kosakata daerah agar materi yang mudah tersampaikan dan dipahami oleh teman-teman. Nah, penyesuaian cara berbicara berdasarkan situasi formal ini merupakan kajian dari sosiolinguistiknya. Seperti itu. Lanjut. Baik, selanjutnya adalah mobilitas dan juga kontak bahasa. Nah, di sini mobilitas dan kontak bahasa itu terjadi ketika penutur itu berpindah tempat atau berinteraksi dengan komunitas bahasa lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Contohnya bisa di media sosial.
Nah, mobilitas ini itu dapat berupa urbanisasi, perpindahan untuk pendidikan ataupun untuk pekerjaan, serta interaksi melalui media ataupun teknologi yang seperti saya sebutkan tadi. Bagaimana dia bisa menghubungkan? Karena dalam dialektologi, mobilitas itu menyebabkan batas-batas dialek menjadi tidak kaku karena terjadi pertampuran dialek antar wilayah. Sementara itu, sosiolinguistik menjelaskan bagaimana proses sosial di balik percampuran tersebut, seperti penyesuaian bahasa agar diterima dalam lingkungan baru atau pengaruh kelompok mayoritas terhadap kelompok minoritas. Sehingga mobilitas dan kotak bahasa ini menjadi faktor penting yang menghubungkan kajian sosiolinguistik dan dialektologi dalam memahami perubahan dan perkembangan bahasa di masyarakat. Kemudian ada juga identitas penutur. Nah, di sini identitas penutur ini merujuk pada jati diri seseorang atau kelompok yang tercermin melalui pilihan bahasa atau variasi bahasa yang digunakan. Nah, bahasa itu tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi ya, tetapi juga sebagai penanda identitas sosial dan juga kultural penuturnya. Contohnya asal daerah mana dan juga rasa solidaritas atau kedekatan emosional dengan lawan tutur. Ini tuh merupakan termasuk identitas pribadi. Nah, dari sudut pandang dialektologi, dialek itu mempresentasikan identitas kedaerahan, namun sosiolinguistik menjelaskan bahwa dialek tersebut tidak selalu digunakan secara tetap, melainkan dapat dipilih atau ditinggalkan sesuai situasi sosial. Jadi, penutur bisa mempertahankan dialek daerahnya sebagai simbol kebanggaan atau mengubah pilihan bahasanya demi menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial. Dengan demikian, identitas penutur itu menjadi jembatan yang menghubungkan aspek geografis dialektologi dengan aspek sosiolinguistik. Baik, terima kasih kepada seluruh pemateri atas penjelasan yang telah disampaikan. Nah, sebagai penutup, saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi yang telah dipaparkan berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan. Dapat kami simpulkan bahwa dialektologi dan juga sosiolinguistik ini sebenarnya membahas hal yang sama, yaitu variasi bahasa, tetapi dari sudut pandang yang berbeda. Dialektologi ini lebih fokus pada perbedaan bahasa berdasarkan wilayah geografis, misalnya perbedaan bahasa Surabaya, Jakarta, atau Medan. Sedangkan sosiolinguistik ini tidak hanya melihat wilayahnya saja, tetapi juga melihat bagaimana bahasa itu digunakan dalam kehidupan sosial, bisa berdasarkan status sosial, situasi tutur, dan hubungan antar penutur. Seperti halnya ketika berbicara dengan teman, dosen, orang tua, atau dalam situasi formal dan non-formal. Karena dalam kehidupan nyata, bahasa ini dipengaruhi oleh wilayah dan juga faktor sosial secara bersamaan. Maka kedua bidang ini saling berkaitan dan saling melengkapi dalam memahami keragaman bahasa di masyarakat. Nah, dengan memahami hubungan keduanya ini, kita dapat melihat bahwa bahasa ini bukan hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga mencerminkan identitas, lingkungan, serta struktur sosial masyarakat. Nah, demikian presentasi dari kelompok kami mengenai hubungan sosiolinguistik dan dialektologi. Kami mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan selama pemaparan materi. Kami berharap apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat dan menambah pemahaman mengenai hubungan antara sosiolinguistik dan dialektologi. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.